Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran pertemuan hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik dapat mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik memiliki keterampilan untuk melaporkan hasil telaah tentang perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama dengan benar. Yang ketiga yaitu setelah mengamati video, peserta didik memiliki keterampilan untuk menyampaikan telaah tentang perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama dengan benar. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini Ibu akan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, apa itu pendekatan saintifik? Di mana kalian nanti akan mengamati sebuah video mengenai tema yaitu merubah Pancasila sebagai dasar negara, kemudian menyusun pertanyaan mengenai pengalaman sejarah merubah dasar negara Pancasila, dasar ideologi Pancasila pada periode awal kemerdekaan dan Orde Lama, kemudian mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang telah kalian susun melalui sumber belajar lain seperti buku paket dan juga internet, kemudian berdiskusi untuk mengolah informasi yang diperoleh peserta secara kelompok yang menyimpulkan tentang pengalaman sejarah mengubah dasar negara Pancasila. Dan yang kemudian yang terakhir, kalian nanti akan membuat laporan yang berupa bahan tayang maupun rangkuman dalam bentuk kertas lembaran. Nah, di sini Ibu juga akan menggunakan metode pembelajaran yaitu diskusi dan juga tanya jawab. Nah, pada pembelajaran mengenai dinamika perwujudan Pancasila dan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini, kita akan mempelajari mengenai yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa, di mana kita nanti akan mempelajari mengenai masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan juga masa reformasi. Dan kemudian kita akan pelajari nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, di mana nantinya kita akan belajar mengenai hakikat ideologi terbuka dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang terakhir yaitu kita akan mempelajari mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, akan tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya mempelajari mengenai penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dan juga pada masa Orde Lama. Nah, untuk ketua kelas saya mohon untuk membentuk 5 kelompok dari jumlah peserta untuk bahan diskusi selanjutnya ya. Baik, Bu. Ya, untuk yang lainnya sudah paham? Sudah paham, Bu? Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai kegiatan ataupun gerakan pada saat itu dalam upaya merubah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dari video tersebut, apakah kalian bisa memberikan komentar ataupun pertanyaan yang belum dimengerti dari video tersebut? Iya. Tersebut. Boleh, Mbak Irma? Tersebut PKI saja Bu saat itu. Kemudian jika ada, apakah hanya tujuan mengganti ideologi negara? Ya. Terima kasih Mbak Irma. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Gista. Baik, terima kasih.
Jadi sepertinya pemberontakan juga dilakukan karena ingin memisahkan diri dari Indonesia, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, dilihat dari kedudukan Pancasila yang punya kedudukan yang sangat tinggi di negara kita, yaitu sebagai ideologi negara dan juga pandangan hidup bangsa. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali perubahan ataupun dinamika pasang surut dalam perwujudannya. Bahkan dalam sejarah juga dicatat bahwasanya terdapat beberapa rencana-rencana ataupun gerakan-gerakan dalam yang berfungsi untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri. Kemudian pada masa Orde Lama ini, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan juga kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat yang terjajah menuju masyarakat yang merdeka. Oleh karena itu, masa Orde Lama juga dianggap sebagai masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Dan adapun upaya-upaya untuk mengganti Pancasila itu sendiri sangat banyak melalui pergerakan-pergerakan ataupun pemberontakan-pemberontakan. Nah, pemberontakan tersebut bisa juga dilakukan untuk baik untuk tujuan mengubah ideologi ataupun ingin memisahkan diri dari Indonesia. Contohnya yaitu yang pertama, gerakan PKI, Partai Komunis Indonesia, yaitu pemberontakan yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Dan yang kedua ada DITII, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, di mana pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi Pancasila sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga ada RMS. Nah, ini berbeda sendiri, di mana RMS ini melakukan pemberontakan bukan untuk mengubah ideologi negara, akan tapi ingin memisahkan diri dari Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian ada PRRI atau Permesta, di mana pemberontakan ini dilakukan guna mengoreksi pemerintahan pusat pada waktu itu yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dan yang terakhir yaitu ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, di mana gerakan ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk negara federal. Nah, untuk Mbak Irma, apakah sudah paham? Terima kasih. Ya, dan untuk yang lainnya apakah sudah paham juga? Paham, Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian pada slide PPT tersebut terdapat, nah tadi kan sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, sekarang kalian akan mendiskusikan, yaitu peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri dengan kelompok-kelompok kalian. Nah, di mana kelompok 1 akan membahas mengenai pemberontakan PKI, kelompok 2 akan membahas mengenai pemberontakan DITII, kelompok 3 akan membahas mengenai pemberontakan RMS, kelompok 4 akan membahas mengenai PRRI atau Permesta, kelompok 5 akan membahas mengenai APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Nah, yang pertama, kalian tadi sudah sudah Ibu bagi mengenai pembagian materi. Nah, sekarang kalian mencari sumber-sumber informasi yang terkait dalam menambah wawasan kalian dan menambah informasi kalian, baik dari sumber belajar buku paket maupun juga dalam internet. Nah, kemudian diskusikan mengenai permasalahan tersebut dengan kelompok kalian dan hubungkan berbagai informasi tersebut, dan kemudian pada akhirnya kalian akan buat kesimpulan dan berupa laporan yang akan kalian tulis dan akan kalian presentasikan ke depan kelas. Sudah paham? Paham, Bu. Baik. Paham, Bu. Baik, selanjutnya itu mungkin langsung saja kalian bisa berkelompok dengan kelompoknya masing-masing untuk mencari bahan atau sumber informasi mengenai bahan diskusi yang sudah Ibu bagikan. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, mungkin cukup sekian kalian mendiskusikan mengenai bahan diskusi yang telah Ibu bagikan tadi. Mungkin sekarang bisa langsung presentasi untuk kelompok 2. Mungkin Ibu bisa langsung saya tunjuk, yaitu membahas tentang DITII. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih.
Ya. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pemberontakan DI-DII. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat seluruh kelompok-kelompok yang sudah presentasi semaksimal mungkin pada hari ini. Presentasi kalian sangat bagus dan karena waktunya sudah terbatas, mungkin bisa Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ajeng. Ajeng.